Anda menyaksikan Profit CNBC Indonesia bersama saya Syarifah Rahma. Kita ketahui bahwa memasuki pertengahan tahun 2025, kondisi perekonomian dunia masih cukup penuh ketidakpastian. Mulai dari sentimen geopolitik, perubahan suku bunga, hingga pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia. Lantas seperti apa kondisi ini berpengaruh kepada perdagangan internasional, khususnya kepada kinerja ekspor Indonesia, serta bagaimana event yang akan datang, yaitu adalah Trade Expo Indonesia menjadi ajang bagi pemerintah untuk terus mempromosikan dan terus meningkatkan target-target dalam hal ekspor Indonesia. Untuk itu kita akan berdiskusi bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Budi Santoso. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Eva. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih waktunya bersama dengan CNBC Indonesia, Pak Budi. Pak Budi mungkin bisa digambarkan seperti apa kondisi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini khususnya dari sisi ekspor dan bagaimana kondisi ekspor Indonesia kinerjanya hingga pertengahan tahun 2025 ini. Baik, terima kasih Mbak Eva. Pertama, saya mengucapkan terima kasih juga ke CNBC ya, atas kesempatan pada hari ini. Jadi tadi Mbak Eva sudah menyampaikan ya kondisi perekonomian global ya, kemudian juga situasi geopolitik saat ini. Seperti kita ketahui, perang Rusia-Ukraina, Israel-Palestina dan juga negara-negara lain ini tentu mempengaruhi rantai pasok global, termasuk juga bagaimana supply dan demand dan juga harga komoditas secara internasional. Nah, kalau kita ngomongin tantangan ekspor ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah yang eksternal tadi yang saya sampaikan, yang kedua juga secara internal. Kita ingin terus meningkatkan daya saing produk kita. Ya, kita sudah proses hilirisasi dan terus kita tingkatkan sehingga produk-produk kita bisa masuk ke pasar global. Nah, namun dengan tantangan yang ada sekarang sebenarnya kinerja ekspor kita bagus. Ya. Bulan Januari sampai Juli tahun 2025 ekspor kita itu meningkat 8,03%. Ya, jadi ekspor kita sekarang Januari Juli mencapai 160 miliar US dollar. Naik dari sebelumnya 148 pada periode yang sama, Januari Juli. Kemudian kita surplus 23 miliar US dollar. Kalau kita bandingkan pada periode yang sama, Januari Juli tahun lalu sebesar 16 miliar US dollar, sehingga surplus kita itu meningkat 45% ya. Jadi ini angka yang cukup bagus yang kita harus optimis dengan pertumbuhan ekspor kita. Nah, pasar kita juga bagus. Ya, pasar kita yang terbesar itu ke Tiongkok. Ke Tiongkok itu pasar ekspor kita sebesar 22%. Ya, kemudian disusul Amerika 11%, ya, kemudian juga India itu 6%, kemudian disusul Jepang dan Malaysia 6 dan 4%. Nah, tetapi ketika kita lihat pasar kita terbesar ke Tiongkok ya, kalau kita lihat sebenarnya surplus kita terbesar justru ke Amerika. Kita Januari Juli ini surplus 10,5 miliar US dollar. Disusul kemudian India ya. Biasanya India ini nomor 1, Pak. Tapi sekarang Amerika nomor 1, kemudian disusul surplus kedua terbesar adalah India, Filipina, Belanda, dan Vietnam. Nah, tetapi di tahun ini ada yang menarik. Ya, karena banyak ternyata kinerja ekspor kita ini sudah mulai meningkat di beberapa negara tujuan yang selama ini pertumbuhannya sebenarnya biasa saja. Ada beberapa negara yang pertumbuhan ekspor kita itu cukup tinggi. Di beberapa negara ya, misalnya di Swiss. Di Swiss itu ekspor kita tumbuh 147%. Yang meningkat cukup besar ya, di atas 100. Kemudian disusul Bangladesh 28%, Arab Saudi 26%, dan Uni Emirat Arab serta Amerika itu sekitar 23%. Nah, kemudian apa sih yang sebenarnya kita ekspor? Tadi kan kita bicara hilirisasi ya. Semua sudah berjalan karena
struktur ekspor kita itu 84% adalah produk-produk industri pengolahan. Ya, seperti alas kaki, pakaian, otomotif, elektronik, produk CPO, baja, dan kemudian 2,6% itu produk pertanian seperti kakao, coklat, karet, ya, kemudian sisanya atau 13% adalah produk pertambangan seperti batu bara. Nah, kemudian struktur impornya, apa yang kita impor? Ya, impor kita strukturnya adalah 71% itu produk atau bahan baku penolong. Ya, kemudian 20% barang modal dan sisanya 8,9% barang konsumtif. Nah, kalau kita lihat struktur impor tadi, berarti industri kita berjalan dengan baik ya, karena yang diimpor mayoritas adalah bahan baku penolong dan barang modal untuk proses industri. Begitu, Mbak. Baik. Tadi angka yang sangat menarik yang Anda sampaikan, Pak Menteri ya, dan ketika kita melihat juga mungkin seperti apa ke depannya strategi dari pemerintah untuk bisa terus mempertahankan kinerja ini, kemudian juga bisa terus memperkuat ekspor, khususnya juga dalam upaya untuk mendorong diversifikasi pasar non-tradisional ke depannya, Pak Budi. Baik, jadi yang pertama memang kita harus mempertahankan di pasar tradisional kita. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah peningkatan kualitas produk, diversifikasi produk ekspor, dan tentu efisiensi logistik ya di Indonesia. Yang ini adalah PR kita sehingga kita menjadi efisien. Nah, kalau kita menjadi efisien, produk kita mempunyai daya saing yang bagus, maka kita bisa mempertahankan pasar-pasar kita seperti di Uni Eropa, di Amerika, ya. Yang kedua adalah diversifikasi pasar ekspor. Ya, kita melihat bahwa pasar-pasar seperti di Asia Selatan, kemudian Timur Tengah, Afrika, dan juga Amerika Latin adalah pasar yang cukup besar. Dan kita tahun ini banyak menyelesaikan perundingan dagang, ya. Dengan EU-SEPA sudah selesai, ya, kemudian Eurasia atau EIU juga sudah selesai, tinggal tanda tangan. Dengan Indonesia, Kanada, SEPA juga selesai. Indonesia, Peru kemarin tanggal 11 Agustus sudah ditandatangani. Indonesia, Tunisia juga tinggal tanda tangan. Tahun ini bisa kita selesaikan perundingan dagang itu. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin mempermudah ya akses pasar kita ke negara-negara tersebut. Ketika akses kita mudah, tarifnya menjadi nol, berarti kita mempunyai daya saing. Ya. Kita bersaing, bahkan mungkin bisa lebih unggul dibanding negara-negara lain. Nah, saat ini kita sudah mempunyai 20 perjanjian dagang yang sudah terimplementasi, jadi sudah berjalan. Kemudian ada 10 sekarang sedang proses ratifikasi, dan kemudian ada 16 lagi negosiasi. Jadi kita lagi proses negosiasi dengan negara-negara Amerika Latin, kemudian negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan, dan kita juga sebentar lagi akan fokus ke negara-negara Afrika. Negara-negara Afrika ini sebenarnya udah kita mulai lama ya, tapi Afrika itu maunya juga perkawasan. Kalau perkawasan itu biasanya agak lama, karena mereka kan harus mendapat persetujuan dari anggota. Nah, kita ingin coba bisa nggak bilateral? Ya, kemarin kita ngomong dengan Afrika Selatan, ternyata dia mau. Amerika Latin juga gitu, Mbak. Amerika Latin seperti Mercosur itu kan juga kelompok negara-negara Brasil, Uruguay, Argentina dan sebagainya. Nah, ini juga perlu waktu, tapi kemarin kita sudah sepakat akan segera kita mulai lagi perundingan. Yang mudah-mudahan tahun depan kita makin banyak menyelesaikan juga agreement atau perjanjian dagang dengan negara-negara tersebut. Baik, dan ini juga tentunya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin ya Pak ya oleh pelaku usaha kita oleh para eksportir dari dalam negeri, khususnya juga dari UMKM begitu. Nah, berkaitan dengan dorongan terhadap UMKM, Pak Budi, apa yang bisa dilakukan tentunya dan akan terus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk bisa terus mendorong UMKM kita agar bisa terus go global dan menjadi penggerak utama untuk ekspor kita?
Baik, UMKM kita itu kan kontribusinya terhadap sumbangan terhadap PDB kan cukup besar ya, sekitar 60%. Tetapi kontribusi terhadap ekspor itu baru 15-16%. Nah, kita ingin mencoba berangkat dari UMKM kita. Sebenarnya tujuannya ada dua. Bagaimana kita mendorong UMKM bisa ekspor. Syaratnya itu kan yang pertama produknya bagus. Ya. Kalau dia produknya bagus, memenuhi standar ekspor, otomatis di dalam negeri bagus. Kalau di dalam negeri bagus, berarti dia bisa menguasai pasar dalam negeri. Kalau dia menguasai pasar negeri kan berarti ini bisa menghambat produk impor masuk gitu ya. Artinya kita mampu bersaing dengan produk ekspor. Nah, tetapi karena tusi kami itu di ekspor, maka kita ingin mengembangkan untuk ekspor. Nah, apa yang kita lakukan? Kita banyak melakukan pelatihan terhadap UMKM yang berorientasi ekspor. Ya, ada pelatihan manajemennya, kualitas produknya, termasuk juga desain. Ya, kita punya klinik desain yang setiap saat teman-teman UMKM bisa konsultasi untuk mengembangkan desain produknya. Kita juga punya platform Ina Ekspor. Ina Ekspor ini platform yang mempertemukan antara UMKM dengan buyer. Nah, ketika semua sudah siap ya, semua sudah siap untuk ekspor, kita kemudian membuat business matching. Ya, sering kami sampaikan, kita itu mempunyai perwakilan di 33 negara. Ada atas perdagangan, ada TPC, yang tugas mereka adalah mencarikan buyer. Nah, setelah dapat buyer maka dilakukan business matching. Jadi setiap hari kita tuh ada business matching. Kita sudah memfasilitasi lebih dari 700 UMKM untuk ikut business matching. Transaksi sampai dengan bulan Agustus, Januari Agustus, itu sudah mencapai 90,90 juta US. Jadi ya lebih dari 1,4 triliun ya. Itu 70% belum pernah ekspor, Pak. UMKM itu belum. Dan tidak pernah ketemu. Ya. Semua hanya lewat online. Kenapa kemudian buyer percaya? Karena kami mendampingi. Pemerintah mendampingi sehingga buyer percaya kalau memang UMKM-nya itu benar gitu ya. Artinya memang sudah dikurasi dengan baik. Yang kedua, UMKM juga tidak usah ragu-ragu. Karena buyer yang bersama kita itu buyer yang benar. Karena perwakilan kita sudah mengkurasi dengan benar bahwa buyer ini buyer yang kredibel gitu. Jadi yang mereka sudah kenal dan memang mereka benar-benar buyer yang yang sudah terbiasa dengan teman-teman perwakilan kita. Baik, sejauh ini demand-nya seperti apa sih Pak dari pasar internasional ya terhadap produk-produk UMKM kita sehingga potensi yang kita miliki ini bisa kita katakan cukup besar begitu. Artinya demand dari luar terhadap produk UMKM kita seperti apa? Ini awalnya saya juga agak ragu ya program ini tadinya ya. Tadinya bisa nggak ya ini teman-teman UMKM ini produknya diminati oleh asing. Bahkan awalnya tujuan saya itu supaya UMKM itu pede dulu. Ketika bertemu dengan buyer, terus bisa komunikasi, bisa memperkenalkan produk, dan dia ada perhatian dari buyer pun, waktu itu saya udah senang. Tapi ternyata saya juga nggak nyangka, Mbak. Ternyata terjadi transaksi dagang. Ya, artinya bahwa produk-produk kita, produk UMKM kita bagus, mungkin kualitas bagus juga harganya bisa bersaing ya. Sehingga banyak diminati oleh buyer dari negara-negara Asia, ya, kemudian juga dari negara-negara Timur Tengah itu banyak yang membeli produk-produk kita. Nah, dari 90,90%, dari 90,90 juta US tadi, ya, itu 80%-nya itu sudah terjadi transaksi, kemudian yang 20% itu transaksi potensial. Artinya transaksi potensial itu sudah sepakat, cuman mereka pengen melihat ke Indonesia, ya, pengen melihat barangnya, pengen melihat mungkin pabriknya gitu ya. Apa tujuannya? Biasanya kalau yang seperti ini mereka jangka panjang. Jadi dia pengen kontinuitas produknya seperti apa. Tapi sudah terjadi kontrak. Ya, nah biasanya setelah kunjungan ke sini, terus mereka akan terjadi ekspor. Baik. Nah, beberapa waktu yang lalu Kementerian Perdagangan ini meluncurkan program
desa bisa ekspor. Mungkin bisa dielaborasi berkaitan dengan program ini seperti apa, kemudian sudah berapa banyak sebetulnya desa yang sudah siap menjadi penggerak ekspor dan bagaimana Kementerian Perdagangan memberikan fasilitas kepada desa-desa tersebut. Ya, jadi kita itu melihat ya, produk kita itu banyak, Mbak. Produk kita itu di desa-desa ya, itu banyak sekali tetapi belum terstandarisasi. Nah, kemudian kita melakukan kerjasama dengan Kementerian Desa dan PDT, kemudian Kementerian Pertanian, kemudian LPEI dan juga swasta. Kita bareng-bareng, ya bareng-bareng mengidentifikasi desa-desa itu mana yang siap ekspor. Ada sekitar jumlah desa yang kita identifikasi itu sekitar 2.300-an. Dari 2.300-an itu 741 desa itu sudah siap ekspor. Nah, kemudian apa yang kita lakukan terhadap desa yang siap ekspor dulu ya. Nah, kita melakukan seperti apa yang kita lakukan dengan UMKM. Kita lakukan pelatihan, pembinaan, sampai produk ini siap ekspor. Setelah itu dipertemukan juga dengan perwakilan kita di luar negeri. Kita ingin ya menjadikan desa itu sebagai pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekspor. Nah, kemarin tanggal 9 September kita launching di Jemberana, Bali, karena di situ ada koperasi desa yang ekspor kakao ke Perancis. Nah, ini juga waktu itu difasilitasi oleh perwakilan kita yang ada di Perancis. Nah, ini menunjukkan bahwa nanti ke depan koperasi desa itu ya, yang sekarang sedang dipersiapkan sekitar 80.000 koperasi desa, harapan kami mereka juga bisa menjadi eksportir produk-produk yang ada di desa. Nah, yang kedua, kita sudah ada dashboardnya ya untuk pemetaan produk-produk di beberapa desa ini. Tujuannya selain untuk ekspor, Pak. Kita bisa melihat sebenarnya desa ini punya komoditas apa, desa ini komoditasnya apa. Sehingga antar desa, antar wilayah ini bisa terjadi transaksi. Kalau mereka tahu, oh desa terdekat ternyata punya produk A yang kita butuhkan. Sehingga kalau terjadi interaksi, terjadi transaksi antar desa yang dekat, mungkin juga dari sisi logistik menjadi efisien. Jadi dua hal yang kita targetkan, selain ekspor juga ekonomi antar desa berjalan dengan baik. Baik, Pak Budi.